Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI Jemaat Sion pada jam 10 pagi. Demikian Sion News edisi 26 Juli 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Sion dimanapun kita berada. Oleh karena anugerah Tuhan, pada pagi ini kembali kita bisa beribadah, walaupun masih secara online, tapi tidak mengurangi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya rindu di tempat kita masing-masing, kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami bisa melakukan ibadah kami secara online. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan seluruh pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini pada hari ini. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu hadir melawat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami awali ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun
apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Meskipun Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang Amin. bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Allah sanggup, hanya Tuhan yang bela. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian sembah syukur kita. Hanya tangannya yang sanggup menolong kita. Haleluya. Oh, glory, glory bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Oh, hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Namanya Yesus, Dia juru selamat kita. Glory bagi Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah Tuhan Allah Tuhan.
Dialah kota benteng perlindunganku, karena Dia penuh kasih, karena Dia setia sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Sebab Yesus baik, Dia baik bagi kita. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, katakan Dia baik. Dia teramat baik bagi kita, amin. Haleluya. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah namanya, pujilah namanya. Sorak-sorai serukan haleluya, sebab perbuatannya besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon pengurapan-Mu atas kami semua. Urapi umat-Mu dimanapun berada. Khususkan pengurapan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mohon perlindungan atas semua alat-alat yang kami pakai. Juga lindungilah kami, jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Amin.
Salam. Selamat pagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara semua. Baik, pagi ini kita belajar Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Kita mulai dari ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah belas kasihan. Saya ulangi, tema firman Tuhan adalah belas kasihan. Firman yang baru saja kita baca ini diawali dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus. Dia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia itu?" Karena sebelumnya dia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Jawab Yesus, "Apa yang kau baca dalam firman Tuhan?" Lalu ia berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu ia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia itu?" Lalu Yesus memberikan jawaban, yaitu dengan sebuah cerita, saudara. Ringkasan dari cerita yang baru kita baca. Saudara-saudara, ini adalah tentang kasus perampokan. Ya, saya sebagai seorang anggota Polri bisa membayangkan dengan baik kasus ini. Kasusnya adalah kasus perampokan. Ya, tempat kejadian perkaranya atau TKP-nya adalah di jalan Yerusalem menuju Yerikho. Ya, korbannya adalah orang Yerusalem, kemungkinan orang Yahudi, ya. Pelaku sedang dalam penyelidikan. Korban mengalami luka-luka, setengah mati, dan kehilangan harta bendanya. Untuk saksinya waktu itu ada 3 orang, yaitu seorang imam, seorang dari suku Lewi, dan seorang orang Samaria. Saudara-saudara, untuk lebih mengerti 3 orang ini, saya perlu jelaskan sedikit siapakah orang imam itu. Ya, imam pada waktu itu, saudara-saudara, adalah orang yang sangat dihormati. Ia adalah penyelenggara ibadah. Ia memiliki kerohanian yang baik. Dan dialah yang biasa memberikan nasihat-nasihat, dialah yang memimpin ibadah pada waktu itu. Tapi di dalam cerita tadi, imam ini meninggalkan korban itu. Dia tidak memberikan pertolongan.
saudara-saudara, seandainya ini terjadi di Indonesia pada masa kini, imam ini sudah bisa dikenakan satu ancaman hukuman, yaitu meninggalkan orang yang perlu ditolong. Dia tidak menolong orang yang perlu ditolong itu. Kemudian lewat lagi saksi kedua, orang kedua yaitu dari suku Lewi, saudara-saudara. Suku Lewi ini siapakah dia? Suku Lewi adalah salah satu dari suku 12 suku Israel itu. Mereka adalah suku yang tidak mendapat warisan harta itu, ya, tapi mereka diangkat menjadi imam-imam. Tugas mereka adalah memelihara rumah ibadah dan menyelenggarakan ibadah-ibadah. Itulah suku Lewi. Kemudian yang ketiga, siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria ini, saudara-saudara, tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria. Apa sebabnya mereka bermusuhan? Ini adalah suatu cerita yang panjang. Ya, secara singkat, permusuhan mereka adalah diawali dari pecahnya kerajaan Israel itu. Satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Kerajaan utara jatuh ke tangan penguasaan Asyur. Ya, lalu penduduknya diangkut ke Asyur. Sebagian diangkut, sebagian ditinggalkan. Ya, kemudian Asyur ini caranya menjajah penduduk dari bangsa lain, diangkut lagi ke tempat kerajaan utara ini. Jadi mereka di situ bercampur, lalu terjadilah kawin campur, sehingga mereka melahirkan keturunan-keturunan yang sudah campuran. Tetapi saudara-saudara, orang Yahudi ini, suku Yehuda, kerajaan selatan ini, mereka jatuh ke tangan Babel. Mereka diangkut juga ke pembuangan di Babel, tapi mereka mempertahankan keaslian rasnya. Ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke negaranya, mereka membangun kembali bait suci. Jadi orang-orang Samaria tidak diizinkan untuk beribadah di Yerusalem. Akhirnya orang Samaria bangun bait sucinya sendiri, ya, di Gerizim. Juga orang Israel memperbaiki bait suci yang sudah runtuh itu. Itulah permusuhan mereka. Jadi kitab suci jelas mengatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi dalam kasus ini, saudara-saudara, si orang Samaria inilah yang memberikan pertolongan kepada korban itu. Apa yang dia lakukan? Ketika dia sampai di tempat kejadian, ia datang kepada orang itu, ia balut luka-lukanya, ia sirami dengan anggur, kemudian dioles dengan minyak. Ini berupa obat, saudara-saudara, pada waktu itu. Diolesi, kemudian dia angkat orang ini, dinaikkannya ke atas keledainya sendiri. Kemudian dia tuntun keledainya sampai ke penginapan. Setelah sampai di penginapan, dia rawat orang itu satu malam. Dan keesokan harinya dia berpesan kepada pemilik penginapan itu. Dia bayar 2 dinar. Dan dia berpesan, kalau ini kurang saya akan tambah lagi, saya akan bayar. Luar biasa belas kasihan yang diberikan oleh orang Samaria ini. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, kenapakah orang Samaria ini mau melakukan hal yang baik itu kepada musuhnya ini? Ini jawabannya di ayat 33 tadi, saudara. Mari kita baca. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti yang menggerakkan hatinya adalah belas kasihan itu. Kemudian juga jawaban dari pertanyaan orang itu diberikan oleh Yesus. Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan
penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, nah ini Yesus membenarkan. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi orang itu menjawab sendiri pertanyaannya, bahwa yang dimaksud dengan sesama manusia adalah orang yang berbelas kasihan. Begitulah cerita dari pembacaan kita tadi, Bapak Ibu. Kemudian, apakah pengertian belas kasihan itu? Bapak Ibu Saudara, belas kasihan itu tidak dijelaskan oleh Alkitab sedemikian rupa dengan definisi yang rinci. Tapi dari beberapa ayat Alkitab, saudara-saudara, kita bisa memahami apakah yang dimaksud dengan belas kasihan itu. Saudara-saudara, ya, kita lihat di dalam Alkitab, karena belas kasihanlah Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Karena belas kasihanlah Yesus memberikan makan 4.000 orang itu. Karena belas kasihan, Raja menghapuskan hutang dan membebaskan hamba itu. Karena belas kasihanlah Yesus membangkitkan anak laki-laki janda di Nain itu. Dalam Lukas 10 ayat 33, karena belas kasihanlah orang Samaria menolong orang Yahudi korban perampokan itu. Dalam Lukas 15 ayat 20, karena belas kasihanlah ayah itu berlari mendapatkan anak yang hilang itu, lalu mencium dia. Karena belas kasihanlah maka Yesus mau menerima orang berdosa dan pemungut cukai makan bersama-sama dengan mereka. Ini Matius 9 ayat 13. Bapak Ibu, dari ayat-ayat tadi dapat kita lihat bahwa belas kasihan ini selalu berkaitan dengan penderitaan orang lain dan disertai dengan tindakan untuk menolong. Belas kasihan itu selalu berkaitan dengan penderitaan orang lain dan disertai dengan tindakan untuk menolong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, belas kasihan ini sama dengan welas asih. Artinya adalah emosi yang muncul akibat penderitaan orang lain, disertai usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain itu. Jadi ada emosi yang timbul disertai dengan usaha untuk mengurangi penderitaan orang itu. Di dalam kamus lain mengatakan bahwa belas kasihan adalah niat baik kepada orang yang sengsara disertai dengan kerinduan untuk membantu mereka. Bapak Ibu, belas kasihan itu memerlukan tindakan, bukan berpangku tangan, tapi memerlukan tindakan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Ada contoh dalam Alkitab, contoh ayat, yaitu belas kasihan yang berpangku tangan. Kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 15. Yakobus 2 ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan apa-apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini adalah belas kasihan yang berpangku tangan. Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian tentang belas kasihan ini. Saya diingatkan oleh firman Tuhan supaya berbelas kasihan. Saya diingatkan satu peristiwa, yaitu berhadapan dengan tukang parkir, saudara. Saya seorang anggota kepolisian, jadi saya waktu itu kurang simpati dengan beberapa tukang parkir yang nakal. Waktu itu banyak laporan, saya menjabat sebagai Kasat Sabara, ya, banyak laporan ke Polres bahwa ada tukang parkir yang nakal, melakukan penyimpangan. Ada yang memarkir kendaraan, melaksanakan parkir kendaraan
tapi barang-barang yang ada di situ hilang, dia tidak bertanggung jawab. Ada tukang parkir yang melakukan pemaksaan, menaikkan uang parkir. Ya, ada tukang parkir yang suka mengancam. Akhirnya banyak laporan yang kita terima di Polres. Lalu Polres melaksanakan operasi, ya saya yang memimpin, kita lakukan penertiban tukang parkir liar. Ya, lalu tukang parkir ini saudara kita tertibkan, kita bawa ke Polres, kita proses, yang membawa sajam kita proses, yang melakukan pemerasan kita proses, yang biasa-biasa kita suruh bikin perjanjian supaya tidak mengulangi perbuatannya. Akhirnya dari situ saudara, saya kurang simpati dengan tukang parkir nakal ini. Ya, pada suatu ketika ini terbawa, saya sering tidak rela membayar uang parkir itu. Ya, ini bukan semata-mata karena saya sayang dengan uang Rp2.000 itu, tapi ini menyangkut pengalaman itu, ya pengalaman penertiban tukang parkir itu, bahwa banyak tukang parkir yang nakal. Ya karena itu saya tidak rela memberikan uang parkir. Tapi satu kali ya, saya makan di warung ketupat, ya lalu kami makan. Saya ketemu tukang parkirnya galak sekali. Ya dia lebih galak dari yang bukan tukang parkir. Ya dia seperti memerintah itu dengan kasar, dengan keras. Akhirnya saya jengkel dengan dia. Karena jengkel, ketika saya selesai parkir, saya tidak mau ngasih uang parkir. Saya tinggal begitu saja. Saya tinggalkan. Dalam hati saya, dia terlalu kasar. Tapi saudara, begitu saya sampai di rumah, hati saya ditegur. Saya diingatkan dengan beberapa firman Tuhan. Ya, jadi ada suara di hati saya mengatakan, kamu kok begitu kejamnya, begitu pelit dengan uang 2.000 itu. Hati saya menjawab lagi, ini bukan soal pelit, ini soal hukum bahwa dia itu harus ditertibkan. Ya, dan di samping itu ini soal harga diri. Begitu di hati saya bersoal jawab. Tapi ada lagi suara, di mana belas kasihanmu? Di mana belas kasihanmu? Saya bilang ini bukan soal belas kasihan dalam hati saya. Ini soal ketertiban. Lalu diingatkan lagi, bukankah kamu ngaku orang Kristen? Oh iya. Bukankah kamu menjadi diaken di gereja? Oh iya. Lalu di mana belas kasihan? Wah, setelah itu saudara, hati saya tidak damai. Saya tidak damai sejahtera. Lalu saya cerita ke anak saya, nak tadi saya sengaja lo gak bayar uang parkir ini karena begini-begini. Wah kasihan pak, kasihan orang itu pak, dia mungkin cari makan. Wah lalu saya semakin tidak damai sejahtera saudara. Saya semakin tidak damai sejahtera. Anak saya aja berbelas kasihan sama tukang parkir, saya kok tidak. Akhirnya saudara, saya putuskan untuk kembali ke tempat parkir itu. Saya balik, tapi saya kembali tidak dengan mobil. Karena saya malu, saya takut dikenali wajah saya. Saya naik sepeda motor, saya temui kembali tukang parkir itu. Lalu saya memberikan uang parkir yang lebih dari biasanya. Saya bilang, mas saya tadi tidak sempat bayar parkir, ini saya bayar. Setelah itu saudara, baru saya damai sejahtera. Saya pulang ke rumah, ya Tuhan saya berdoa, Tuhan begitu saya tidak berbelas kasihan kepada orang lain, Tuhan tolong saya berikan hati yang berbelas kasihan. Sejak itu saudara-saudara, sedikit demi sedikit hati saya mulai berbelas kasihan. Dan ini memberikan damai sejahtera ke hati saya. Ketika saya melihat orang-orang yang perlu dikasihani, hati saya sudah mulai berbelas kasihan. Dan saya coba untuk melakukan sesuatu. Ketika suatu kali saya tidak rela hasil keringat saya dimakan orang lain, saudara-saudara. Saya ingat belas kasihan Tuhan. Saya ingat belas kasihan Tuhan. Karena kita pun diampuni adalah karena belas kasihan Allah. Ibrani 8 ayat 12 berkata, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Ingat saudara-saudara, bahwa kita memperoleh pengampunan semata-mata hanya karena belas kasihan Allah. Karena itu
Maukah saudara-saudara belajar berbelas kasihan kepada orang lain? Ya, belas kasihan ini saudara-saudara sudah banyak hilang dari muka bumi ini. Banyak hilang dari hati orang-orang. Bahkan kadang-kadang ada hilang dari hati orang-orang Kristen. Contohnya yang saya ceritakan saya tadi. Ya, pengalaman saya sendiri tidak berbelas kasihan. Tapi sekarang saya mulai, saudara. Saya berjanji, saya mau belajar berbelas kasihan ini. Apakah saudara-saudara juga mau berbelas kasihan? Ya, hari ini saudara-saudara kita belajar tentang belas kasihan. Belas kasihan itu adalah perintah Tuhan, saudara-saudara. Alkitab memerintahkan kita supaya berbelas kasihan. Alkitab memerintahkan di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan. Ini adalah perintah buat kita. Kita harus berbelas kasihan. Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kalau di ayat lain dikatakan, saudara, kita harus memberikan persembahan kepada Allah. Tapi dalam ayat ini dikatakan, kalau Tuhan memilih antara persembahan dengan belas kasihan, Tuhan lebih berkenan dengan belas kasihan. Karena itu, mari kita belajar berbelas kasihan. Kalau kita tidak berbelas kasihan, kita bersalah di hadapan Tuhan. Yang tidak berbelas kasihan, seperti pengalaman saya tadi, bertobatlah. Mari kita bertobat sama-sama. Kemudian yang lebih dari itu lagi, saudara-saudara, ada janji yang besar bagi orang-orang yang berbelas kasihan. Ini janji dalam Alkitab, saudara-saudara. Di dalam Amsal 19 ayat 17, di sana dikatakan, siapa menaruh belas kasihan terhadap orang lemah, ia memiutangi Tuhan. Siapa berbelas kasihan terhadap orang lemah, ia memiutangi Tuhan. Saudara-saudara tahu ada utang, ada piutang. Kalau utang adalah sesuatu yang harus kita bayar kepada orang lain. Tetapi kalau piutang adalah sesuatu yang harus orang bayar ke kita. Kalau berbelas kasihan kepada orang-orang lemah, ini janji Tuhan. Tuhan berutang kepada kita. Apakah Tuhan mau berutang? Tentu tidak mau. Jadi dengan berbelas kasihan kepada orang lemah, kita memiutangi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar berbelas kasihan. Mari kita memberikan belas kasihan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kepada orang sakitkah, orang laparkah, orang yang sedihkah, orang yang akan binasakah. Saudara-saudara, bagi kita yang mulai belas kasihnya luntur, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang berbelas kasihan. Dan doa seperti ini, saudara-saudara, doa yang cepat akan mendapat jawaban dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah firman Tuhan hari ini. Di sana kita lihat dari pertanyaan itu tadi, siapakah sesamaku manusia? Sesamamu manusia adalah orang-orang yang jika engkau berbelas kasihan kepada dia. Kemudian kenapakah orang Samaria itu mau berbelas kasihan kepada musuhnya? Ini semata-mata karena belas kasihan. Kenapa kita memperoleh pengampunan dari Tuhan? Ini pun semata-mata karena belas kasihan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar berbelas kasihan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Dialah satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh Yesus Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi dengan iman kita nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan Bapa dari awal hingga sampai saat ini Bapa. Kami pada Tuhan Bapa, kami mau memberi Bapa sebagian dari segala penghasilan kami Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami berikan Bapa, yang berasal dari hati kami Bapa, yang dengan senang hati Bapa kami berikan, dan biarlah Bapa itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan kesenangan bagi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita bersuka
sukacita meninggikan namanya. Saya undang jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk kita berdiri. Kita angkat pujian ini. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sepenuh jiwaku, yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama Dia kita beroleh keselamatan. Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk berdiri. Sebentar kita akan tutup ibadah kita, sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan.
Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini, karena kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, yang memberi kekuatan, yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat umat-Mu, jemaat-Mu yang pada hari ini berulang tahun. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Kiranya oleh anugerah Allah dengan usia yang bertambah, mereka makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mereka makin mengasihi Engkau, bahkan hidup mereka makin dalam pemeliharaan-Mu. Begitu juga kami yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Kami serahkan hidup kami semua di dalam tangan Tuhan. Biar rahmat dan kasih Allah, pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan umat-Mu. Kami serahkan mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga dan keluarga mereka, bahkan perencanaan-perencanaan mereka ke depan. Biar segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tutup ibadah ini dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat kesetiaan-Mu, Tuhan melihat ketaatan-Mu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.